Eh, Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu. Baik. Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan yang sehat ya. Ingat, masih kita dalam keadaan pandemi corona seperti ini, selalu terapkan protokol kesehatan dengan ketat ya. Apalagi kalau kalian keluar dulu menggunakan masker, cuci tangan ya. Nah, itu untuk salam pembuka dari Ibu. Kemudian absensinya bagaimana anak-anak? Sudah kalian ketikkan absensi kalian? Tadi sudah Ibu kirimkan pada Google Classroom-nya. Sudah kalian absen? Ya, terima kasih. Bu. Nah, selain untuk di Google Classroom, untuk hari ini, dicoba kalian perhatikan dulu teman-teman kalian. Ada yang belum hadir? Jadi tetap melayani. Semua Bu. Semuanya semua Bu. semua Bu. Ya, bagus. Kalian menghadiri kegiatan pembelajaran tepat dengan waktu. Berarti disiplin kalian itu sudah sangat bagus ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa, kita awali dulu dengan doa ya. Silakan siapa yang mau doa hari ini? Mungkin anak Dewa. Ayo Dewa, silakan dipimpin doa untuk hari ini Dewa. Ibu, terima kasih. Untuk teman-teman semua, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dewa. Yang selanjutnya seperti biasa kita menyanyikan dulu lagu wajib ya, karena tadi pagi kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian. Sekarang kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila ya. Ya siapa yang memimpin sekarang ya? Yani, ada Yani? Iya, ada Ibu. Ya, Yani, Ibu minta bantuan. Silakan dipimpin dulu untuk lagu Garuda Pancasilanya. Iya. Baik teman-teman, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, ayo maju, ayo maju, Nah, terima kasih ya. Walaupun nyanyiannya balapan karena kita online soalnya ya. Gak apa-apa. Yang penting kalian tetap ingat nyanyian Garuda Pancasilanya. Ya, dari tadi kalian Ibu tampaknya sudah sangat tegang mengikuti pelajaran sebelumnya. Kita ice breaking dulu sebentar ya untuk memfokuskan konsentrasi kalian kembali. Masih konsentrasi apa enggak? Nanti jika Ibu suruh kalian atau Ibu menyebutkan pagi, kalian tepuk tangan sekali ya. Jika siang 2 kali, jika malam tepuknya setengah aja. Ya, paham? Iya. Setengah aja. Malam itu kan sunyi nggak boleh. Udah? Pagi. Siang. Malam. Itu ada yang salah. Siapa itu yang salah ya? Siapa tadi yang salah? Ya, berarti konsentrasi kalian. Siapa yang salah tadi? Nak Hana ya? Siapa Hari? Yang benar tadi boleh ya? Yantri ya? Ada apa-apa. Itu untuk menguji konsentrasi kalian. Tapi
Ibu rasa kalian sudah konsentrasinya sudah kembali ya. Nah, kegiatan minggu lalu kita sudah sampai pada pelajaran apa? Nah, tadi Yantri yang salah. Coba Yantri untuk minggu lalu pelajarannya tentang apa, Yantri? Udah lupa ya Bu, ini dah Bu. Lupa ya. Siapa yang masih ingat? Coba Yadnya, gimana Yadnya? Masih ingat nggak? Saya, Bu, Pelajaran saya. minggu lalu? Yadnya? Minggu lalu tentang Ibu, minggu lalu tentang perkembangbiakan generatif. Ya, bagus sekali. Yadnya masih ingat minggu lalu. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif. Nah, sekarang kita akan lanjutkan mengenai temannya lagi satu, perkembangbiakan vegetatif. Ibu izin share dulu ya untuk bagaimana anak-anak, sudah kelihatan ya? Sudah Bu. Sudah. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai perkembangbiakan vegetatif dan buatan pada tumbuhan angiosperma. Ya, tunggu dulu sebentar ya. Ini kendala kita kalau belajar online ya. Kayaknya enggak bagus ini. Coba di share screen dulu Ibu. Ya, tunggu sebentar ya. Nah, sekarang gimana? Sudah? Di sini coba saya sekarang paling akhirnya mulainya sudah mulai dari bulan lalu. Oh iya, sekarang ada. Boleh sampai Juni. Saya sudah dengar ya pakai Kelihatan? Sudah Bu. 150 Pak. Ya Ibu. Nah, gimana? Sudah? Ya, baik. Ibu lanjutkan aja. Sudah, Bu, sudah. Nah, coba kalian perhatikan dulu gambarnya. Itu gambar apa, anak-anak? Singkong Bu. Singkong Bu. Singkong, bagus. Sing Kalian tahu nggak gimana cara perkembangbiakan singkong? Ditanam. Tahu? Batangnya biasanya ditanam Bu. Nah, batangnya biasanya ditanam. Ada yang menyebutkan di stek, bagus sekali ya. Nah, di sini nanti ada juga istilah untuk bahasa Bali ya. Di sini kalian pernah mendengar istilah nekung? Pernah Tidak. Bu. Pernah ya? Apa kira-kira itu istilah nekung? Ada yang tahu? Izin Ibu, saya Ibu. Ya, coba Cangkok. Sutaria. Ya, Nekung bagus itu sekali. cangkok Ibu ya. Nah, berarti kalian paham atau mengerti dan peduli dengan lingkungan di sekitar kalian. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai perkembangbiakan. Tadi seperti yang sudah dibilang, stek dan mencangkok. Gitu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini bisa kalian baca melalui kegiatan pengamatan dan diskusi. Peserta didik dapat nanti kalian menganalisis ya bagian tumbuhan yang berperan dalam perkembangbiakan vegetatif. Kemudian kalian juga bisa menganalisis perkembangbiakan atau kegiatan vegetatif alami dan buatan. Yang ketiga nanti kalian bisa membedakan perkembangbiakan vegetatif buatan dan teknik pemuliaan tanaman. Tuh, dan yang terakhir nanti kalian mempresentasikan hasil. Sudah? Nah, itu jadi nanti kegiatan kita itu adalah pengamatan, diskusi, dan presentasi ya. Untuk penilaian sama seperti minggu-minggu yang lalu, selalu keaktifan kalian itu selalu Ibu nilai. Jadi nanti entah kalian tuh aktif di kelas, dalam kegiatan kelompok, kemudian presentasi kalian juga nanti akan Ibu nilai ya. Nah, Ibu langsung saja ke tahap stimulasi. 3 hari yang lalu Ibu sudah berikan kalian LKPD, materi ajar, itu untuk kalian kerjakan dan kalian diskusikan. Nah, hasil diskusi kalian itu juga sudah sangat baik Ibu lihat di WA group dan classroom ya. Nah, sekarang tinggal kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Nah, yang pertama kemarin tahap stimulasi.
Ibu menampilkan 3 buah gambar seperti di depan. Apa yang terlintas atau apa yang bisa kalian identifikasi? Coba siapa yang bisa untuk diidentifikasi masalah 1 kemarin kelompok 1 ya? Saya Ibu. Kelompok 1. Ya. Ganitri, ya coba Ganitri. Setelah kami berdiskusi hal-hal yang dapat kelompok identifikasi, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif? Terus yang kedua, Sebentar dulu Ganitri, apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif? dengan perkembangbiakan vegetatif? Bagus, lanjut. Yang kedua, bagaimanakah perkembangbiakan vegetatif pada singkong? Perkembangbiakan vegetatif Pada singkong. pada singkong. Lanjut. Ada lagi? Ada Ibu. Bagaimanakah perkembangan vegetatif pada kentang? Bagaimanakah perkembangbiakan Vegetatif pada kentang. vegetatif pada kentang? Udah, itu saja kan Nitri? Ya, saya tambahin lagi satu ya Bu. Ya, boleh, silakan. Bagian wortel, itu kan ada gambar wortel. Bagian wortel yang manakah yang mengalami perkembangbiakan vegetatif? Bagian wortel manakah Yang mengalami yang perkembangbiakan mengalami perkembangbiakan vegetatif ya? Ya, iya Ibu. Udah, lanjut. Kemudian untuk di pengumpulan datanya, dan identifikasi masalah yang ini dulu ya. Yang LKPD 2. Siapa kemarin ya LKPD 2? Pak Surya. Surya mana ya, yuk. Ya Bu. Yang pertama, ya Bu, yang pertama, bagaimana cara perkembangbiakan vegetatif pada bambu Bu? Cara perkembangbiakan vegetatif pada bambu. Lanjut. Yang kedua, bagian tumbuhan yang manakah dari rumput yang dapat tumbuh jadi individu baru Bu? Bagian tumbuhan yang manakah dari rumput yang dapat tumbuh jadi individu baru? Lanjut. Yang ketiga Bu, mengapa bawang memiliki umbi yang berlapis? Ya, sudah? Ada lagi? Ya, ada lagi Bu. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan tunas Bu? Apa yang dimaksud dengan tunas? Ya. Tunas. Ya. Lanjut, identifikasi untuk yang ketiga. Ya Bu. Ya, ada. Sudah? Nak Surya sudah? Yang ketiga Sudah, dulu Bu. ya, KPD yang ketiga. Sekalian nanti kita bahas. Yang ketiga itu Ari, silakan Ari, perwakilan ketua kelompoknya. Iya, terima kasih Bu. Berdasarkan stimulus yang Ibu berikan kemarin, dapat saya identifikasi masalah yang muncul itu adalah yang pertama, bagaimanakah cara mendapatkan tumbuhan mangga dengan buah yang manis sama seperti pohon yang ada di kebun tersebut. Ya. Itu yang pertama ya. Lanjut Yang kedua ada lagi Bu ya. Bagaimana cara mendapatkan tanaman bougainville dalam satu pohon dengan berbagai warna? Dengan berbagai warna. Bagus. Ya, yang ketiga lagi Bu ya. Ya, coba. Apakah yang dimaksud dengan mencangkok atau nekung? Seperti itu Bu ya. Ya. Sampaikan. Dengan mencangkok atau nekung. Ya, bagus. Ya. Yang lagi satu Bu, terakhir ini Bu. Apakah yang dimaksud dengan setek? Ya, itu ya Bu ya, hasil identifikasi masalahnya. Dimaksud dengan setek. Ya, bagus sekali identifikasi Terima kasih Bu.
Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Langsung saja tadi identifikasi masalah yang pertama. Itu untuk kegiatan 1. Apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif? Dan lanjut, untuk kelompok 1 tadi, Ibu Alit langsung ya. Bagaimana pengolahan datanya Ibu Alit? Silakan disampaikan. Baik, Bu Guru. Untuk kelompok 1 ya, berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi kelompok, ini bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi individu baru adalah bagian akar, batang, dan daun. Kemudian contoh dari akar, batang, dan daun. Kemudian contoh dari tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara vegetatif dengan akar adalah wortel yang disebut dengan umbi akar. Sedangkan pada bagian batang, contohnya pada kentang, di mana batang tersebut akan mengalami penggelembungan di dalam tanah yang berisi cadangan makanan dan disebut dengan umbi batang. Sedangkan tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan vegetatif melalui daun, contohnya cocor bebek, di mana pada bagian tepi daun akan membentuk pucuk yang akan menjadi calon tunas. Lalu yang kedua, bagian tumbuhan seperti akar, batang, dan daun tersebut dapat mengalami perkembangbiakan vegetatif karena pada bagian tersebut terdapat sel-sel khusus yang dapat secara aktif terus mengalami pembelahan sel dan memiliki kemampuan untuk berkembang, dan berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan yang disebut dengan sel meristem. Seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali. Jadi nanti ada yang namanya sel meristem. Kemudian pertumbuhan vegetatif itu akar, batang, dan daun ya. Kemudian lanjut untuk kegiatan 2. Silakan Nak Sutaryo sampaikan bagaimana pengolahan data di kelompok kalian. Izin, terima kasih Ibu. Saya dari kelompok 2 itu akan menyampaikan hasilnya untuk pengolahan data. Berdasarkan hasil pengolahan data dan diskusi di kelompok kami, itu yang kami dapat itu adalah berdasarkan hasil diskusi terhadap permasalahan yang tadi diberikan, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dapat terjadi secara alami dan buatan. Itu. Terus perkembangbiakan vegetatif alami merupakan perkembangbiakan vegetatif dengan bagian tubuh tumbuhan itu sendiri tanpa adanya campur tangan atau bantuan dari manusia. Nah, sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan itu merupakan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan ini contohnya itu adalah dengan stek, cangkok, dan merunduk. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan, Ibu. Terima kasih. Nah, bagus. Ya, itu untuk kegiatan 2 ya. Ibu percepat karena waktunya ini cukup singkat. Untuk kegiatan 3 dulu ya, nanti kita rangkum secara keseluruhan. Untuk kegiatan 3, coba Hana coba diwakilkan oleh Hana. Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Hana. Untuk yang kegiatan 3, setelah saya studi literatur dan diskusi kelompok, dapat saya tuliskan yang pertama, untuk mendapatkan tanaman yang memiliki sifat yang sama seperti pada kasus Pak Wayan, dapat dilakukan dengan teknik mencangkok, Bu. Jadi teknik yang digunakan di sana mencangkok. Kemudian untuk yang hasil diskusi yang kedua, untuk mendapatkan tanaman bougainville dengan berbagai jenis warna dalam satu pohon, bisa dibantu dengan menggunakan teknik pemuliaan tanaman, yaitu dengan teknik menyambung, Bu, atau mengenten. Menyambung atau mengenten. Ya, bagus sekali. Itu hasil dari ketiga kelompok. Nah, sekarang coba perhatikan dulu untuk kelompok yang pertama. Ada tambahan tadi untuk di pengolahan datanya mereka mendapatkan yang mengalami perkembangbiakan vegetatif itu adalah akar, batang, dan daun. Ada tambahan dari kelompok yang lain? Sama hasilnya? Sama, Bu. Yang kedua bagaimana? Tadi perkembangbiakan ada 2, alami dan buatan, sama juga? Sama, Bu. Untuk yang ketiga bagaimana? Kelompok 3 tadi menyatakan untuk membantu Pak Wayan mencangkok dan menyambung.
bersama, Bu. Ya, bersama Bu. kelompok dan Kalian hampir ibu. sama ya. Ya, baik. Nah, sekarang Ibu paparkan sedikit tadi sudah perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan ya. Jadi bisa nanti dengan menggunakan bagian tumbuhan itu sendiri. Nanti untuk videonya sudah Ibu putarkan kemarin, sudah Ibu kirimkan. Nanti bisa kalian tonton lagi ya. Kemudian perkembangbiakan vegetatif itu ada dua. Benar tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Ada yang alami dan ada yang buatan. Alami itu yang dengan bagian tumbuhan itu sendiri, kemudian yang buatan dengan bantuan manusia ya. Itu nanti ada stek, cangkok, dan menyambung di sana. Nah, kemudian untuk vegetatif alami tadi sudah dilapis, batang, skolon, tunas, dan rizoma ya. Untuk vegetatif buatannya ada kegiatan mencangkok, merunduk, stek, dan nanti perbedaannya untuk teknik pemuliaan tanaman, okulasi, dan menyambung. Itu ya. Kemudian kerugiannya itu bisa kalian amati untuk perkembangbiakan vegetatif. Tadi kasusnya Pak Wayan, untuk perkembangbiakan vegetatif yang bisa membantu adalah mencangkok. Nah, nanti kelemahannya itu akarnya tidak sekuat tanaman asli, kemudian hanya menghasilkan sedikit keturunan baru. Itu nanti kerugiannya ya. Nah, tadi untuk kesimpulan. Nah, itu tadi pemaparan Ibu. Ada dulu pertanyaan anak-anak, bagaimana? Sudah paham kira-kira? Ada pertanyaan? Sudah jelas, Ibu. Sudah jelas. Sudah jelas. Ibu lanjutkan dulu. Sekarang ayo kita simpulkan ya. Tadi untuk kelompok 1, kesimpulannya apa? Silahkan dibacakan, Nak Dewo Agung. Dewa. Kesimpulannya bagaimana, Dewa? Ada yang bisa menyimpulkan atau menggantikan Dewa? Di kelompok 1 dulu. Saya, Bu. Ya, coba Yadnya. Untuk kesimpulan di kelompok kami itu tumbuhan angiospermae itu dapat melakukan perkembangbiakan vegetatif dengan menggunakan bagian tubuhnya, misalnya akar, batang, dan daun. Nah, tumbuhan yang dapat melakukan perkembangbiakan vegetatif melalui akar itu contohnya ada wortel. Kalau yang batang itu contohnya ada singkong, kemudian yang daun itu contohnya ada cocor bebek. Kemudian untuk kentang itu sendiri melakukan perkembangbiakan vegetatif melalui umbi batang. Sekian, Bu, dari kelompok kami. Terima kasih. Bagus. Untuk kelompok 1 kesimpulannya. Sekarang kelompok 2. Silakan, siapa perwakilannya? Yantri mungkin bisa mewakili kelompok 2. Baik, Bu, terima kasih Pak. Oh ya, teman-teman. Berdasarkan pengamatan, studi literatur, membaca dan diskusi kelompok ini, kami dapat menyimpulkan bahwa perkembangbiakan vegetatif dapat dikembangkan menjadi perkembangbiakan vegetatif alami batang. Vegetatif alami merupakan perkembangbiakan pada tumbuhan melalui bagian tumbuhan itu sendiri terjadi secara alami tanpa adanya bantuan manusia sendiri ya. Adapun perkembangan vegetatif alami pada tumbuhan dapat terjadi di rizoma, solon atau grafis, umbi lapis, umbi batang, dan vegetatif tunas. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan pada tumbuhan yang terjadi melalui bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan ini dapat dilakukan dengan cara mencangkok, stek, dan merunduk. Demikian dari kami, kelompok kami, Ibu. Terima kasih waktunya. Ya, bagus. Terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 3. Ya, Dewa. Tadi yang gitu hilang sinyalnya, Ibu.
Maaf Bu. Oh iya, tidak apa-apa Dewa. Itulah kendala kita belajar online ya. Ya, Ibu lanjutkan untuk kegiatan ketiga, aktivitas 3. Silakan disimpulkan siapa yang mewakili kelompok 3. Saya Ya, Bu, Dija Bu. silakan. Ida. Ya, dari studi literatur dan pengamatan kami, diskusi kami, maka dari kelompok kami, kelompok 3, menyimpulkan bahwa perkembangbiakan vegetatif itu terdiri dari mencangkok, merunduk, dan cetek. Nah, kemudian dihasilkan nanti sifat dari tanamannya itu adalah sama dengan induknya. Nah, kemudian teknik pemuliaan tanaman itu adalah teknik yang digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu suatu tanaman, di mana teknik ini bisa dengan cara populasi atau menempel dan juga mengenten atau menyambung. Itu yang dapat kami simpulkan dari kelompok 3, Ibu. Terima kasih waktunya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 ya, kesimpulan kalian. Nah, sekarang kesimpulan umum. Coba, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Yang mau menyimpulkan? Saya Bu, saya. Ya, siapa Saya, itu Bu. Yadnya ya? Ya, silakan Yadnya. Ya Ibu. Jadi untuk kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang saya dapatkan, yang sudah saya peroleh ini, perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan itu sendiri. Kemudian perkembangbiakan vegetatif ada 2, yaitu alami dan buatan. Kalau untuk yang alami itu ada rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, dan yang lainnya. Kemudian yang buatan tadi ada mencangkok dan stek. Ya, bagus sekali. Itu kesimpulan kita hari ini. Ada yang ingin menambahkan lagi? Ibu rasa tadi ada yang Saya, kurang. Bu. Oh iya, silakan Surya. Ya, menambahkan dari Yatnya, Bu, untuk teknik Ya, silakan. pemuliaan tanaman. Nah, teknik Ya. pemuliaan tanaman itu teknik yang digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu suatu tanaman. Nah, dari perkembangbiakan vegetatif yang tadi dibahas, yang termasuk pemuliaan tanaman itu teknik menyambung dan menempel, Bu. Ya, bagus sekali. Jadi itu perbedaannya ya. Nanti bisa kalian bedakan. Kalau untuk teknik pemulihan tanaman itu nanti meningkatkan kualitas mutu dari tanaman itu. Baik, itu pembelajaran kita hari ini anak-anak. Kemudian refleksi, bagaimana hasil refleksi pembelajaran kita hari ini? Ibu rasa kalian sudah mengikutinya dengan baik. Kalian semua sudah disiplin. Kemudian untuk penghargaan. Nah, di sini untuk penghargaan kelompok terbaik yang Ibu lihat dari diskusi di WA Group dan Google Classroom itu yang memperoleh kelompok terbaik itu adalah kelompok 3. Silakan berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Kelompoknya Ari ya. Kemudian untuk evaluasi sudah Ibu kirimkan di Google Form-nya di Google Classroom. Silakan kalian kerjakan dalam waktu 10 menit. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan 10 menit ya. Nah, baik, ini hasilnya sudah Ibu terima. Kalian rata-rata mendapatkan, ya bagus, pemahaman kalian sudah di atas skor rata-rata, kalian dapat nilai 80 kebanyakan. Udah, itu untuk refleksi, pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran kita minggu depan, Ibu akan lanjutkan ke perkembangbiakan pada hewan. Jadi siapkan nanti materinya, silakan kalian pelajari terlebih dahulu. Nah, untuk kegiatan kali ini Ibu cukupkan dulu karena tadi kita mengawali dengan doa. Sekarang kita akhiri juga dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Siapa yang bersedia? Silakan coba Nak Surya aja. Ya, Nak Surya. Silakan pimpin doanya. Baik, terima kasih Bu. Baik teman-teman, kita akan berdoa untuk menutup pelajaran hari ini. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bu. Saya kembalikan. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Ibu tutup pelajaran hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bu.